Awan hitam menggantung di langit negeri jiran. Pelatih Malaysia secara mengejutkan angkat tangan dan akui terang-terangan kualitas pemain timnas U23 Indonesia yang dinilai sudah berbahaya dan tak terbendung. Apa isi pernyataan mengejutkan ini? Apakah ini menjadi sinyal ketakutan timnas Malaysia? Simak bocoran detik-detik pengakuan jujur. Ini yang bisa guncangkan ASEAN seketika. Badai isu menerpa Garuda Muda. Di tengah euforia kemenangan timnas Indonesia U23 atas Filipina U23, tiba-tiba muncul tudingan pedas. Gerald Vandenberg, sang pelatih yang disegani, langsung membalas dengan respons mengejutkan yang membuat pihak lawan bungkam 1000 bahasa. Saksikan detik-detik jawaban menohok ini yang bikin semua orang bergetar dengarnya. Langit Belanda bergemuruh. Zrenia nama Ivar Jenner resmi tembus tim utama FC Utrecht. Sebuah lompatan karier yang membuat supporter Garuda berteriak bangga dan lawan-lawan di Eredivisie siap gemetar. Saksikan detik-detik bocoran perjalanan fenomenal ini. Stadion berguncang usai puas membungkam Filipina. Hoki Caraka, predator muda Garuda, kini mengarahkan bidikan tajamnya ke Malaysia. Pernyataan berani Hoki membuat negeri jiran ketar-ketir. Saksikan detik-detik tekad membara dari sang pemain. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Awan hitam menggantung di langit negeri jiran. Pelatih Malaysia secara mengejutkan angkat tangan dan akui terang-terangan kualitas pemain timnas U23 Indonesia yang dinilai sudah berbahaya dan tak terbendung. Apa isi pernyataan mengejutkan ini? Apakah ini menjadi sinyal ketakutan timnas Malaysia? Simak bocoran detik-detik pengakuan jujur. Ini yang bisa guncangkan ASEAN seketika. Pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain mengakui kualitas pemain timnas U23 Indonesia lebih bagus dan matang jelang laga penentuan di ASEAN Cup U23 2025. Malaysia akan menghadapi laga pamungkas Grup E ASEAN Cup U23 2025 melawan timnas U23 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Sebelum menghadapi laga ini, Harimau Malaya Muda ini sebenarnya memiliki modal bagus. Pasalnya, Malaysia baru saja melakoni laga kedua melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 18 Juli 2025, sore WIB. Dalam laga ini, tim asuhan Nafuzi Zain sukses memetik kemenangan besar 7-1 yang menjadi pelipur lara seusai sebelumnya takluk 0-2 di tangan Filipina. Hasil tersebut juga sekaligus membawa Harimau Malaya Muda menduduki urutan ketiga klasemen sementara Grup A di bawah Filipina. Jelang kontra timnas U23 Indonesia, Nafuzi Zain mengaku pihaknya sudah memantau Garuda Muda sejak pertandingan kontra Brunei Darussalam yang berakhir dengan kemenangan 8-0 bagi timnas Indonesia, Selasa 15 Juli 2025 lalu. Ia bahkan mengaku akan menyaksikan duel Indonesia versus Filipina yang menjadi bentuk persiapan jelang anak-anak asuhnya menghadapi Jens Raven dan kawan-kawan 3 hari lagi. Memang saya sempat melihat laga Indonesia versus Brunei. Sebagai juru taktik, saya rasa sudah jadi tugas untuk mengetahui kekuatan pasukan lawan. Mungkin nanti, lawan Filipina akan saya lihat lagi, ujar Nafuzi Zain kepada awak media, termasuk bolasport.com, di SUGBK pada Jumat 18 Juli 2025 malam WIB. Mantan pelatih Terengganu tersebut mengaku bahwa sampai saat ini, timnya masih menargetkan lolos ke semifinal. Untuk itu, ia akan mempersiapkan tim dengan maksimal. Apalagi Nafuzi Zain mengakui bahwa skuad Garuda Muda memang punya kualitas di atas tim asuhannya. Ia bahkan mengakui kualitas pemainnya jauh berbeda dengan skuad timnas U33 Indonesia yang banyak bermain di Liga 1. Untuk itu, ia menyebut bahwa pemain tim Merah Putih memiliki kualitas lebih elit dan matang dibandingkan Malaysia U23. Walau Indonesia tidak melakukan uji coba, tapi saya lihat secara kualitas pemain, kita sudah tahu. Perbandingan dengan pemain kita agak jauh, kata Nafuzi. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elit, jelasnya.
Jadi ini suatu tugas yang berat untuk kami, tetapi bagaimanapun, kami perlu meraih kemenangan untuk lolos ke semifinal. Dalam laga melawan tim asuhan Gerald van den Burg ini, Nafuzi Zain memastikan timnya tak hanya mempersiapkan secara taktik dan fisik saja, namun ia menegaskan akan mempersiapkan tim secara mental juga secara keseluruhan. Ini karena laga kontra timnas U23 Indonesia ini bukan pertandingan biasa, namun laga ini juga pertandingan syarat gengsi, mengingat Harimau Malaya Muda juga musuh bebuyutan skuad Garuda Muda. Selain itu, Malaysia U23 juga berpotensi menghadapi tekanan dari supporter tuan rumah dalam laga terakhir Grup A. Untuk itu, timnya harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Kita tahu laga Indonesia versus Malaysia ini, rivalitasnya tinggi bagi kedua negara. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sukar buat tim Malaysia, terutama kami tampil di hadapan pendukung tuan rumah, jelas Nafuzi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah calon juara. Tapi kami tidak akan menyerah, kami perlu meraih kemenangan untuk lolos ke semifinal. Saya sendiri tahu bahwa supporter Indonesia juga begitu luar biasa, fans mereka fanatik. Oleh karenanya, para pemain saya harus siap dari segi mental dan juga fisik, tuturnya. Bagaimana guys, menurut kalian dengan pernyataan pelatih Malaysia tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Badai isu menerpa Garuda Muda. Di tengah euforia kemenangan timnas Indonesia U23 atas Filipina U23, tiba-tiba muncul tudingan pedas. Gerald van den Burg, sang pelatih yang disegani, langsung membalas dengan respons mengejutkan yang membuat pihak lawan bungkam seribu bahasa. Saksikan detik-detik jawaban menohok ini yang bikin semua orang bergetar dengarnya. Gerald van den Burg tidak tersinggung ketika timnas Indonesia U23 disebut menang beruntung melawan timnas Filipina U23 di matchday kedua grup A Piala AFF U23 2025, Jumat 18 Juli 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Pelatih 61 tahun itu tidak masalah menerima kritikan dan siap memperbaiki berbagai kekurangan timnya, termasuk penyelesaian akhir. Dalam pertandingan memang perlu ada penyelesaian yang baik untuk mencetak gol, tetapi ada juga keberuntungan, kata Gerald van den Burg kelar laga timnas Indonesia U23 versus Filipina U23. Dalam laga semalam, gol tunggal timnas Indonesia U23 dicetak pemain belakang Filipina U23, Jaime Rosquillo, yang membuat gol bunuh diri. Gol tercipta karena Jaime Rosquillo menyundul masuk bola hasil lemparan ke dalam pemain timnas Indonesia U23, Robbie Darwish. Timnas Indonesia U23 sejatinya tampil dominan. Arhan Fikri dan kawan-kawan menguasai bola hingga 67%. Selain itu, skuad Garuda Muda juga melepaskan 7 tembakan tepat sasaran. Seperti yang diungkap di atas, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah timnas Indonesia U23. Gerald van den Burg mengakui pola skema serangan timnas Indonesia cukup merepotkan lini pertahanan Filipina. Dalam pertandingan, memang kadang ada keberuntungan. Sebenarnya, kami bisa cetak 4-5 gol, kata pelatih 61 tahun ini. Di laga sebelumnya, Jens Raven mencetak 6 gol. Ia mencetak gol juga melawan Filipina, dianulir, tapi tidak tahu tadi gol Jens Raven offside atau tidak, tegas pelatih asal Belanda ini. Langit Belanda bergemuruh. Zrenia nama Ivar Jenner resmi tembus tim utama FC Utrecht, sebuah lompatan karier yang membuat supporter Garuda berteriak bangga dan lawan-lawan di Eredivisie siap gemetar. Saksikan detik-detik bocoran perjalanan fenomenal ini. Kabar baik datang dari Belanda, di mana gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner berhasil menembus tim utama FC Utrecht untuk musim 2025 sampai 2026. Gelandang berusia 21 tahun, Ivar Jenner berhasil menembus skuad utama FC Utrecht 2025 sampai 2026. Setelah berkutat sejak 2022 bersama Jong FC Utrecht, Ivar Jenner akhirnya mendapat kesempatan menembus skuad utama untuk musim depan. Hal ini diketahui dari website FC Utrecht yang mencantumkan Ivar sebagai calon pemainnya untuk musim 2025 sampai 2026. Sinyal itu diperkuat dengan salah satu foto yang beredar di media sosial.
Dalam foto tersebut, Ivar mengenakan seragam tempur FC Utrecht yang diyakini sedang mengikuti sesi pemotretan untuk tim utama. Di lengan jersinya ada badge Eredivisie, sehingga cukup diyakini bila Ivar telah promosi ke tim utama. Dengan kabar ini, maka Ivar Jenner berkesempatan juga bermain di Eredivisie, Piala KNVB, dan kompetisi Eropa. Musim depan, FC Utrecht akan tampil untuk putaran kedua kualifikasi Liga Eropa. Di tim utama FC Utrecht, Ivar Jenner akan bereuni dengan rekan sekaligus rivalnya dari Irak, Zidane Iqbal. Keduanya turut meramaikan rivalitas timnas Indonesia dan Irak yang sering bertemu akhir-akhir ini. Bahkan pasukan Garuda dan Singa Mesopotamia kembali akan bentrok di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Saat timnas Irak menang 3-1 atas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu, Ivar Jenner mengakui sempat diejek Zidane Iqbal. "Ya, dia teman saya. Saya bermain dengan dia di tim yang sama, di Utrecht," kata Ivar Jenner. "Saya pikir dia pemain yang berbahaya. Tapi saya bermain di posisi nomor 6 dan dia di nomor 10. Dia melontarkan candaan tentang permainan karena dia menang dan saya kalah. Jadi, sekarang giliran kami untuk menang dari Irak," tambahnya. Stadion berguncang usai puas membungkam Filipina. Hoki Caraka, predator muda Garuda, kini mengarahkan bidikan tajamnya ke Malaysia. Pernyataan berani Hoki membuat negeri jiran ketar-ketir saksikan detik-detik tekad membara dari sang pemain. Striker timnas U23 Indonesia, Hoki Caraka, mengaku puas membawa Garuda Muda membungkam Filipina. Dia pun langsung membidik kemenangan melawan Malaysia. Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Filipina dalam laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Dalam laga ini, Hoki Caraka tampil sebagai starter setelah pada laga perdana Grup A ASEAN Cup U23 2025, dia hanya duduk di bangku cadangan. Pemain PSS Sleman tersebut menjalankan instruksi pelatih Gerald Vandenburg dengan baik. Penyerang berusia 20 tahun tersebut memang tidak berhasil mencetak gol. Akan tetapi, kontribusinya di lini depan timnas U23 Indonesia dalam mengganggu konsentrasi pertahanan Filipina berjalan dengan baik. Dia bahkan beberapa kali sempat memberikan ancaman ke gawang Filipina meski tak ada gol yang bersarang. Hoki Caraka tampil cukup bagus meski pada babak kedua dia digantikan oleh Jens Raven yang masuk pada menit ke-46. Setelah bermain sebagai starter, Hoki mengaku senang dan puas, apalagi gol Garuda Muda tercipta pada menit ke-23. Walaupun gol tim Merah Putih ini tercipta lewat bunuh diri pemain Filipina, Jaime Roskilo, Hoki merasa senang karena bisa berkontribusi dalam kemenangan timnas U23 Indonesia. Dengan kemenangan ini, dia bahkan yakin Garuda Muda bakal bisa lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Ya mungkin sudah direncanakan sama pelatih ya, puas juga sama hasilnya, ujar Hoki Caraka kepada awak media termasuk bolasport.com. "Insya Allah lolos ke semifinal dan kita target juara," ucapnya. "Ya saya cukup puas karena menjalankan instruksi pelatih dengan baik." Pemain kelahiran 21 Agustus 2004 di Gunung Kidul, Yogyakarta, mata dunia tertuju ke Garuda. Di tengah sinar terang timnas Indonesia yang membelah angkasa Asia, deretan aparel raksasa dunia tiba-tiba turun gunung, berebut sengit demi bisa menempelkan lambang mewah mereka di dada jersey sakral Garuda. Apa strategi rahasia Erick Thohir membuat para raksasa industri olahraga bertekuk lutut? Saksikan detik-detik drama sponsorship terpanas tahun ini. Sebanyak 7 brand dilaporkan telah ikut tender apparel tim nasional Timnas Indonesia. Berkat keberhasilan Garuda yang semakin bersinar, membuat merek-merek olahraga top dunia seperti Adidas dan Puma pun siap bersaing demi menempel di jersey Garuda di 2026 mendatang. Sebelumnya, PSSI melalui anak perusahaannya PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) secara resmi membuka pendaftaran tender penyediaan perlengkapan dan peralatan timnas Indonesia untuk tahun depan. Setelah dibuka kurang lebih sepekan, kini akhirnya telah didapat deretan calon apparel timnas Indonesia.
Total ada 7 brand yang mendaftar dan 4 diantaranya dari luar negeri. Merek besar dari mancanegara yang dimaksud adalah Adidas, Puma, Kelme, dan Warix. Sementara, 3 brand lokal yang ikut tender adalah Erspo, Masagi, dan Riors. Untuk tender daripada jersey Timnas, aparel Timnas. Alhamdulillah responnya luar biasa, jadi yang sudah masuk dan sudah ditutup 10 Juli, nanti kami akan melakukan tender, yaitu Adidas, Warix, Kelme, Erspo, Puma, Masagi, dan Riors, kata Erick Thohir di Hotel Sultan, Rabu, 16 Juli 2025. Erick Thohir menyambut antusiasme positif luar biasa dari sejumlah brand apparel ternama yang mengikuti tender penyediaan perlengkapan Timnas Indonesia. Apalagi, 4 diantaranya berasal dari luar negeri. Dia menilai kehadiran 4 merek tersebut menjadi bukti bahwa skuad Garuda menarik minat pihak luar. Jadi ini sebagai tentu hal-hal yang positif yang kita lihat membangun tadi bagaimana industri sepak bola kita secara global. Kehadiran merek-merek besar dari luar negeri bersanding dengan brand lokal yang memiliki semangat dan kapasitas industri merupakan sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan, ujar Erick. Untuk tahap selanjutnya, PSSI akan melanjutkan proses seleksi dengan mendengarkan presentasi dari masing-masing brand pada tanggal 21 Juli mendatang. Presentasi tersebut jadi momentum penting dalam menentukan mitra apparel yang bukan hanya kuat secara kualitas dan desain, tetapi juga punya komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem industri sepak bola nasional. Tender ini bukan sekadar urusan jersey dan apparel, tapi bagian dari strategi besar untuk mengangkat nilai industri olahraga di tanah air. Kami ingin apparel Timnas mencerminkan kualitas, semangat, dan kebanggaan bangsa. Tutup Erick. Kabar mengejutkan sekaligus memantik adrenalin datang dari hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat zona Asia. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup B bersama 2 raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sontak, hasil undian ini membuat publik pecinta sepak bola tanah air menahan napas. Tak menunggu lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir semoga saja bergerak cepat. Begitu hasil drawing diumumkan, langsung menelpon Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang menjadi kesayangan fans Garuda. Dalam situasi genting seperti ini, nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan. Meski kini kursi pelatih kepala diisi Patrick Kluivert, si miskin taktik, legenda Belanda yang digadang-gadang membawa sentuhan Eropa modern, tapi kenyataannya permainan Indonesia malah menurun semenjak dilatih Kluivert. Erick Thohir tahu mungkin betul siapa orang yang paling paham lika-liku strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tak lain dan tak bukan, Shin Tae-yong, sosok pelatih asal Korea Selatan yang pernah menakodai Timnas Indonesia menghadapi kedua tim gurun tersebut di laga-laga penuh tensi tinggi. Mungkin dalam panggilan telepon yang bisa saja berlangsung hampir 1 jam, Erick Thohir disebut langsung menanyakan satu hal sederhana namun krusial. Coach Shin, bagaimana caranya mengalahkan Arab Saudi dan Irak? Resepnya apa? Tolong sampaikan semua yang Anda tahu. Mungkin saja Erick menilai pengalaman STW jauh lebih relevan menghadapi gaya bermain khas Arab Saudi yang disiplin, cepat, dan taktis, serta Irak yang mengandalkan fisik kuat dan pressing agresif di sepanjang laga. Pak Erick benar-benar ingin memaksimalkan semua sumber daya, termasuk pengetahuan Coach Shin yang sudah pernah merasakan panasnya pertandingan melawan mereka. Patrick Kluivert memang hebat, punya visi Eropa, tapi Arab Saudi dan Irak ini punya karakter main yang beda. Disinilah pengalaman STW jadi aset penting. Begitu kira-kira, kata salah satu sumber. Sebagai catatan, Shin Tae-yong memang punya rekam jejak menghadapi 2 lawan berat ini. Di Piala Asia dan kualifikasi sebelumnya, STY beberapa kali harus memutar otak menahan gempuran Arab Saudi dan Irak yang terkenal tak mudah ditaklukkan di kandang maupun tandang. Meskipun hasilnya tidak selalu manis, STY dinilai sudah memahami pola serangan cepat Arab dan bagaimana cara membendung serangan balik Irak yang kerap mengejutkan. Apabila benar, Patrick Kluivert bisa saja merasa tersaingi dengan langkah Erick ini. Dalam sesi latihan nanti, semoga saja Kluivert menyambut baik masukan dari STY. Ia bahkan menegaskan akan menggabungkan pengalaman STY dengan pendekatan taktik modern Eropa yang selama ini menjadi ciri khasnya. Jika memang benar, di media sosial, reaksi fans Garuda beragam. Ada yang menilai langkah Erick Thohir ini cerdas
karena menunjukkan bahwa PSSI tidak gengsi belajar dari siapapun demi satu tujuan, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, ada pula yang mendesak agar STY diberi peran resmi mendampingi tim sebagai konsultan teknis, agar pengetahuan tak berhenti di meja diskusi saja. Dengan masuknya Indonesia ke grup B yang penuh tantangan, kini tak ada jalan lain selain kerja keras, persiapan matang, dan keberanian bertarung tanpa gentar. Para pemain pun mulai digembleng untuk siap menghadapi atmosfer Stadion King Fahd di Riyadh atau Basra International Stadium yang terkenal angker bagi tim tamu. Bagaimana guys, menurut kalian? Dengan segudang pengalaman Shin Tae-yong menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, apakah kalian setuju PSSI menghubungi Shin Tae-yong untuk meminta saran dan pendapat, serta menunjuk kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala menggantikan Patrick Kluivert? Coba tulis pendapat terbaik kalian pada komentar di bawah ini, agar nanti insya Allah admin sampaikan langsung ke PSSI. Langit Eropa bergetar di tengah gempita Garuda yang makin membahana. Maes Hilgers, bintang timnas Indonesia yang kini jadi buah bibir, mendadak jadi rebutan klub-klub elit benua biru. Klub mana yang diam-diam siap rogoh kocek dalam demi tanda tangannya? Saksikan bocoran rumor panas ini sebelum semua terungkap ke dunia. Bintang timnas Indonesia, Maes Hilgers, laris manis dilirik banyak klub Eropa. Hal ini dikonfirmasi pihak FC Twente. Tak ayal, Direktur Teknik FC Twente, Jan Stroyer, pun tak risau soal masa depan Maes Hilgers. Sebelumnya, Hilgers sudah dipersilakan meninggalkan FC Twente. Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama FC Twente sampai Juni 2026 mendatang. Namun, bek berusia 24 tahun itu telah menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari The Tukers, julukan FC Twente. Gemparkan jagat sepak bola Asia di saat semua negara calon lawan lembur latihan sampai keringat terakhir timnas Indonesia. Justru buat langkah nekat, resmi tidak akan lakukan TC sebelum berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah Garuda diam-diam? Siapkan strategi tak kasat mata untuk menumbangkan raksasa Arab? Saksikan detik-detik bocoran jurus rahasia. Timnas Indonesia tidak akan melaksanakan pemusatan latihan jangka panjang sebelum mengikuti ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa sebagian besar pemain dari skuad Garuda berkarier di luar negeri, sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka dalam waktu yang cukup lama sebelum pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert dijadwalkan untuk memulai perjuangan mereka di putaran kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Oktober yang akan datang. JIJS dan rekan-rekannya akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengenai persiapan untuk menghadapi pertandingan penting tersebut, manajer timnas sekaligus ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji, secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mengadakan TC jangka panjang untuk skuad Garuda menjelang kualifikasi putaran keempat. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi tim dalam persiapan mereka untuk kompetisi yang akan datang. Masalah yang berkaitan dengan geografi menjadi salah satu faktor penyebab, mengingat sebagian besar pemain timnas Indonesia diketahui berkarier di liga luar negeri. Persoalannya begini, kita ini pemain-pemainnya boleh dikatakan berada di klub-klub luar di Eropa, ungkap Sumarji saat berbincang dengan media belum lama ini di Jakarta. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan tantangan yang dihadapi tim terkait jadwal yang padat. Pemain masih harus membela klub di liga masing-masing. Jadwalnya padat, sehingga untuk bisa menggelar TC itu agak kesulitan. Tapi nanti kita lakukan persiapan pada saat FIFA Matchday, tambahnya. Timnas Indonesia juga telah dijadwalkan untuk bertanding melawan dua negara pada FIFA Matchday yang berlangsung pada September 2025. Dua laga itu akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Pertandingan ini akan berfungsi sebagai ajang uji coba sebelum memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana PSSI berencana untuk mengundang tim-tim dari Timur Tengah sebagai lawan.
keempat zona Asia. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup B bersama dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sontak, hasil undian ini membuat publik pecinta sepak bola tanah air menahan napas. Tak menunggu lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir semoga saja bergerak cepat. Begitu hasil drawing diumumkan, langsung menelpon Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang menjadi kesayangan fans Garuda. Dalam situasi genting seperti ini, nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan. Meski kini kursi pelatih kepala diisi Patrick Kluivert, si miskin taktik, legenda Belanda yang digadang-gadang membawa sentuhan Eropa modern, tapi kenyataannya permainan Indonesia malah menurun semenjak dilatih Kluivert. Erick Thohir tahu mungkin betul siapa orang yang paling paham lika-liku strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tak lain dan tak bukan, Shin Tae-yong, sosok pelatih asal Korea Selatan yang pernah menakodai Timnas Indonesia menghadapi kedua tim gurun tersebut di laga-laga penuh tensi tinggi. Mungkin dalam panggilan telepon yang bisa saja berlangsung hampir 1 jam, Erick Thohir disebut langsung menanyakan satu hal sederhana namun krusial. Coach Shin, bagaimana caranya mengalahkan Arab Saudi dan Irak? Resepnya apa? Tolong sampaikan semua yang Anda tahu. Mungkin saja Erick menilai pengalaman STW jauh lebih relevan menghadapi gaya bermain khas Arab Saudi yang disiplin, cepat, dan taktis, serta Irak yang mengandalkan fisik kuat dan pressing agresif di sepanjang laga. Pak Erick benar-benar ingin memaksimalkan semua sumber daya, termasuk pengetahuan Coach Shin yang sudah pernah merasakan panasnya pertandingan melawan mereka. Patrick Kluivert memang hebat, punya visi Eropa, tapi Arab Saudi dan Irak ini punya karakter main yang beda. Disinilah pengalaman STW jadi aset penting. Begitu kira-kira kata salah satu sumber. Sebagai catatan, Shin Tae-yong memang punya rekam jejak menghadapi dua lawan berat ini. Di Piala Asia dan kualifikasi sebelumnya, STY beberapa kali harus memutar otak menahan gempuran Arab Saudi dan Irak yang terkenal tak mudah ditaklukkan di kandang maupun tandang. Meskipun hasilnya tidak selalu manis, STY dinilai sudah memahami pola serangan cepat Arab dan bagaimana cara membendung serangan balik Irak yang kerap mengejutkan. Apabila benar, Patrick Kluivert bisa saja merasa tersaingi dengan langkah Erick ini. Dalam sesi latihan nanti, semoga saja Kluivert menyambut baik masukan dari STY. Ia bahkan menegaskan akan menggabungkan pengalaman STY dengan pendekatan taktik modern Eropa yang selama ini menjadi ciri khasnya. Jika memang benar, di media sosial, reaksi fans Garuda beragam. Ada yang menilai langkah Erick Thohir ini cerdas karena menunjukkan bahwa PSSI tidak gengsi belajar dari siapapun demi satu tujuan, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, ada pula yang mendesak agar STY diberi peran resmi mendampingi tim sebagai konsultan teknis, agar pengetahuan tak berhenti di meja diskusi saja. Dengan masuknya Indonesia ke grup B yang penuh tantangan, kini tak ada jalan lain selain kerja keras, persiapan matang, dan keberanian bertarung tanpa gentar. Para pemain pun mulai digembleng untuk siap menghadapi atmosfer Stadion King Fahd di Riyadh atau Basra International Stadium yang terkenal angker bagi tim tamu. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan segudang pengalaman Shin Tae-yong menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, apakah kalian setuju PSSI menghubungi Shin Tae-yong untuk meminta saran dan pendapat, serta menunjuk kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala menggantikan Patrick Kluivert? Coba tulis pendapat terbaik kalian pada komentar di bawah ini, agar nanti insya Allah admin sampaikan langsung ke PSSI. Langit Eropa bergetar di tengah gempita Garuda yang makin membahana. Maes Hilgers, bintang Timnas Indonesia yang kini jadi buah bibir, mendadak jadi rebutan klub-klub elit benua biru. Klub mana yang diam-diam siap rogoh kocek dalam demi tanda tangannya? Saksikan bocoran rumor panas ini sebelum semua terungkap ke dunia. Bintang Timnas Indonesia, Maes Hilgers, laris manis dilirik banyak klub Eropa. Hal ini dikonfirmasi pihak FC Twente. Tak ayal, Direktur Teknik FC Twente, Jan Stroyer, pun tak risau soal masa depan Maes Hilgers. Sebelumnya, Hilgers sudah dipersilakan meninggalkan FC Twente. Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama FC Twente sampai Juni 2026 mendatang. Namun, bek berusia 24 tahun itu telah menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari The Tukers, julukan FC Twente. Gemparkan jagat sepak bola Asia,
Di saat semua negara calon lawan lembur latihan, sampai keringat terakhir, Timnas Indonesia justru buat langkah nekat, resmi tidak akan lakukan TC sebelum berlaga di ronde 4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah Garuda diam-diam? Siapkan strategi tak kasat mata untuk menumbangkan raksasa Arab? Saksikan detik-detik bocoran jurus rahasia. Timnas Indonesia tidak akan melaksanakan pemusatan latihan jangka panjang sebelum mengikuti ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa sebagian besar pemain dari skuad Garuda berkarier di luar negeri, sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka dalam waktu yang cukup lama sebelum pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert dijadwalkan untuk memulai perjuangan mereka di putaran kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Oktober yang akan datang. Jay Ijes dan rekan